Semuanya boleh duduk. Semuanya boleh duduk. Shalom semuanya. Apakah suara saya cukup jelas sampai ke belakang? Yang bagian belakang boleh lambaikan tangan. Yang bagian belakang, oke. Puji Tuhan ya, suara saya cukup jelas ya. Perkenalkan, nama saya Kesha, panggilnya Cik Kesha ya. Jangan Bu Kesha, kita di SMP SMA ini ya. Panggilnya apa? Cik Kesha, pinter ya. Kalau tadi pagi sesi 1 suami saya sudah khotbah, Pak Joshua, saya istrinya ya. Saya istrinya, Cik Kesha. Oke, hari ini kita mau belajar tentang ISO perang. Oke, saya mau tanya dulu pertama-tama. Siapa di sini yang pernah dalam hidupnya mengalami kecurian? Boleh angkat tangan? Ini gak ada hadiahnya ya teman-teman ya. Boleh angkat tangan yang tinggi. Jangan malu. Kecurian benda apapun, uang hilang, handphone hilang atau apapun. Anything. Oke, saya mau tanya ya, keliling ya. Aduh kasihan kameramennya berputar-putar, jangan sampai ini ya, yang paling depan aja. Kamu pernah kehilangan benda apa? Dompet Dompet di mana? di rumah teman. Rumah temannya nyuri, siapa itu kalau di rumah temen ya? Agak bingung ya saya ya. Oke, turun kanan. Ya, jadi saya agak bingung ya, kalau kehilangan dompet di rumah temen, hilangnya kenapa ya gitu ya. Mungkin dicuri temen? Mungkin. Tapi buat saya gini, kalau kamu ada barangmu dicuri, kira-kira kamu dijambret. Jambret tahu nggak? Tahu ya, jambret tahu ya. Barangmu diambil, dicuri oleh seseorang, kira-kira kamu ambil balik atau enggak? Enggak, relain aja. Relain aja, udah nggak tahu ya Tuhan, relain aja, baik banget. Siapa di sini kalau kamu lihat ada yang mencuri barangmu, kamu kejar orangnya, siapa? Angkat tangan. Ya kita sama, kamu relain aja. Dijambret gitu, ya dijambret gitu. Iya, kamu pasrah ya, enggak apa-apa sayang ya. Namanya siapa? Adrian, gak apa-apa Adrian. Mungkin setiap orang punya kerelaan hati yang berbeda ya. Yang satu gak rela kalau barangnya dicuri, yang satu masih rela ya. Gak apa-apa Kak, mungkin dia butuh buat makan. Tapi buat saya gini, kalau ada sesuatu dalam hidupmu atau barangmu itu dicuri, normalnya adalah kamu gak akan biarkan. Bener gak? Sekarang saya mau tanya, kalau malam-malam, ya, perhatikan dulu. Kalau malam hari, tiba-tiba waktu kamu mau tidur, kamu tidak bisa tidur. Udah tahu ya arahnya kemana ya. Terus kamu galau, oke? Galau. Kamu kepikiran akan suatu hal, oke? Kamu biarkan atau enggak? Siapa yang biarkan angkat tangan, yang tidak biarkan turunkan tangan. Biarin aja Kak, aku galau-galau malam hari. Siapa yang biarin? Ya udah nikmatin aja gitu ya kan, gak bisa tidur gak apa-apa. Tapi kamu tahu gak? Waktu kamu kecurian suatu barang, sama waktu kamu dicuri damai sejahteranya, ngerti ya damai sejahtera tahu ya? Kamu iri, kamu cemburu, hatimu gak tenang, perasaanmu galau, itu kamu juga lagi dicuri. Ada sesuatu dalam hidupmu yang itu sedang dicuri. Kalau uang dicuri kamu ngamuk, ya kan? Kalau pacar ditikung kamu ngamuk, ya kan? Teman baik ditikung kamu ngamuk. Tapi kalau damai sejahtera kamu diambil, kok kadang kamu biarin? Waktu kamu biarkan apa ya? Waktumu diambil dengan main game mungkin. Saya juga main game kok, tenang aja. Waktumu diambil dengan apa? Santai-santai. Itu juga dicuri. Tapi seringkali kita biarkan. Nah hari ini kita akan belajar namanya apa? Peperangan rohani. Kak, serem kali belajar peperangan rohani. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Nanti kalau ada yang bingung dalam pelajaran saya boleh angkat tangan, oke? Angkat tangan saja di tempatmu, nanti saya akan pelan-pelan saya jelaskan untukmu. Hari ini pelajaran, Cici Kesha lagi baik hari ini ya. Yang pertama, dalam peperangan rohani, itu artinya gini,
segala hal yang pernah iblis curi dalam hidupmu. Entah itu masa depanmu, entah itu hidupmu, entah itu damai sejahteramu, kita tidak biarkan tetap dicuri. Kita harus ambil balik. Tapi sebelum itu dimulai, kita harus mulai dengan yang pertama, yaitu health check. Cek kesehatan. Oke, sekarang kakak mau ajak segini ya. Semua tutup matanya, ya. Yang pakai kacamata copot dulu. Sebentar, dalam waktu yang cepat ya. 1, 2, 3, tutup mata. Tutup pakai tangan. Jangan pakai jari-jarimu, tutup pakai telapak tangan biar gak ada yang ngintip-ngintip. Tutup tangan, semua tutup. 1, 2, 3, tutup semuanya. Ya, nunduk lah kalian. Ojo ngintip, ya. Kita kejujuran di sini ya. Dengan mata masih tertutup, oke? Saya kasih angka di tangan saya. Angka berapa? Hah? Tebak-tebakan baik. Ya ilah, ya Tuhan. Angka berapa? Itu ada yang buka mata itu di tengah itu kecurang itu. Angka berapa ini? Hah? Ngintip. Sekarang buka mata. Angka berapa? 3. Kok susah banget, cuma ngeliat angka doang ya. Kenapa susah? Ya karena matamu ditutup. Kalau kamu punya perangan rohani, kamu mau kejar pencuri ya, yang ngambil barangmu, yang menghancurkan keluarga saya, Kak. Memang dasar kau iblis gitu ya, mungkin kita agak kesal ya. Salahkan iblis, boleh kali ini ya. Kita tuh seringkali menyalahkan orang tua. Seringkali kita menyalahkan keadaan, kita lupa siapa yang buat gara-gara sesungguhnya. Bukan mereka, ada roh di belakangnya yang buat gara-gara. Ada sesuatu di belakangnya yang membuat gara-gara. Kita seringkali lupa. Yang kita serang teman. Padahal bukan itu musuh kita sesungguhnya. Ya, yang pertama apa? Healthy check. Kamu harus sehat, nak. Matamu harus kebuka. Gimana Kak caranya kebuka matanya? Makanya sering-sering berdoa. Sering-sering apa? Baca Alkitab agar matamu Kalau kamu tutup mata, kamu nggak bisa lihat. Kakak kasih angka 3 aja kan, 6. Pede banget tadi yang bagian depan ini, 6. Nggak tahu kenapa 6. Ada yang 7. Tebak-tebakan aja lah mereka mungkin. Orang tangannya cuma 5 loh jarinya padahal. 6 gitu. Padahal 3. Matamu harus terbuka, nak. Kamu harus sehat. Ayatnya berkata gini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Tunduk dulu sama Tuhan. Tuhan bilang mulai baca Alkitab, baca. Siapa di sini yang baca Alkitab setiap hari? Itu pinter-pinter adik-adik, turunin tangan lagi. Siapa yang baca Alkitab kadang-kadang? Aduh, masih pinter-pinter juga, lumayan lah dibaca Alkitabnya. Siapa yang gak baca Alkitab sama sekali? Ada juga, gak apa-apa, kejujuranmu membuat dosamu diampuni, nak, ya. Tapi, yang pertama apa? Tunduklah kepada Tuhan. Kamu gak bisa kejar musuhmu kalau matamu apa? Tertutup. Kamu gak bisa kejar musuhmu kalau matamu buta. Gak bisa. Kamu harus minta Tuhan buat aku bisa lihat. Kalau temanku ini bukan musuh. Kalau orang tuaku ini bukan musuh. Kamu harus bisa lihat. Yang pertama sebelum kita masuk dalam peperangan rohani. Kamu harus health check. Pastikan kamu sehat. Pastikan matamu melihat. Pastikan kamu tunduk sama pemimpin, tunduk sama orang tua. Karena ayatnya berkata tunduklah kepada Allah, maka dan lawanlah iblis. Yang kedua, oke? Yang kedua, kita buka di Efesus 6 ayat yang ke-13. Efesus 6 ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah, kalian buka ayat gak sih atau nyontek depan? Nyontek depannya, oke saya bacain ya. Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Saya mau katakan gini ya, waktu kamu ini nggak punya senjata dalam hidupmu, kamu ini nggak punya alat untuk melawan musuh, ya, itu susah untuk menang. Oke, lanjutkan ya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada dan serang untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sekarang kakak mau tanya, yang tahu jawabannya berdiri di tempatmu langsung. Saya minta kartu saya ya, hadiahnya kartu fine dining, makan bersama saya. Kali ini boleh laki-laki, boleh perempuan. Tadinya saya mau strictly hanya perempuan saja ya yang saya undang. Kalau kamu tahu jawabannya langsung berdiri di tempatmu, oke? Yang pertama duluan berdiri akan dapat jadi pemenangnya. Kalau jawabannya benar, oke? Siap ya? Dari seluruh selengkap senjata Allah, oke? Perhatikan baik-baik. Dari seluruh selengkap senjata Allah, ada satu yang digunakan untuk menyerang, hanya satu. Apakah itu? TikTok, berdiri, jawab langsung berdiri. Oke? Apa? Salah, skip. Next, kamu sayang. Apa? Firman itu apa senjatanya? Mantap, selamat. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Keren. Betul, good. Dari seluruh selengkap senjata Allah, ada ketopong ya. Ini bapak-bapak ini sudah menggambarkan ya, mirip-mirip dikit ya. Ada ketopong, ada baju zirah, ada perisai ya. Ada kasut kerelaan. Pakai sabuk gak dia? Pakai, puji Tuhan. Sabuk ya. Ada satu namanya pedang. Emang kamu pakai perisai pukul-pukul orang? Wah, aku hancurkan kamu dengan perisai. Enggak lah ya, enggak gitu. Perisai digunakan untuk menghalangi musuh, bertahan. Cuma ada Tuhan. Pedang itu apa? Firman Tuhan. Nah, kakak mau tunjukkan satu hal ya. Saya butuh teman kakak, boleh Timothy maju ke depan. Oke. Tolong di-cut, ini nggak live? Ya, tolong di-cut karena ini agak overrated ya. Ini nggak boleh ditampilkan di mana-mana. Tolong jaga rahasia saya karena ini ilegal, oke? Tolong ya. Oke, silahkan. Naomi tolong maju, saya butuh mic dipegangin. Terima kasih Ibu Naomi. Iya. Agak ke depan biar kelihatan. Oh, jadi setel, sudah direkam. Bapak Timothy silahkan maju ke depan. Oke. Teman-teman, ini namanya apa? Pistol. Ini bukan mainan. Oke? Ini pistol, sungguhan ya. Tolong di-cut aja semuanya ya. Ada license nggak? Ada license ya. Jangan dilaporin polisi saya hari ini. Jangan, ada license, oke? Pistol itu, oke? Ada yang namanya isinya. Ya, saya tekan nih. Ini apa namanya, cowok-cowok? Apa? Very good. Oke, ini apa? Tempatnya apa? Peluru, pintar. Dimasukin, oke? Kalau ini kosong, ininya dikeluarkan. Ini tempatnya peluru cewek-cewek ya, yang nggak main PUBG, Free Fire dan teman-temannya. Ini namanya tempatnya peluru ya. Yang cewek-cewek mungkin nggak main, saya main kok ya. Yang nggak main, ini namanya tempat peluru ya, tempatnya peluru ya. Kalau mau nembak, dikokang dulu, tembak, aman, puji Tuhan. Udah tegang ya dek ya, aman ya, aman. Peluru ini, pistol ini kayak tubuhmu nak, ya. Pistol ini kayak tubuhmu, ini tubuhmu, paham? Karena tubuhmu senjata. Tapi kalau kamu gak pernah isi sama ini, oke? Gak pernah kamu isi, gak pernah kamu kokang, gak akan ada gunanya. Paham? Saya ulangin ya.
senjata ini asli nih. Saya nggak isi ya, biar aman ya. Kalau kena geser ya, gitu ya. Geser ya. Nanti kita panjang masuk berita ya. Geser ya, Bang. Agak bahaya gitu, miring dikit lah ya. Siapa tahu ada isinya kan, nggak tahu yang keberapa ada isinya ya kan. Kalau tidak ada isinya, senjatamu, tubuhmu tidak guna sayang. Harus diisi ya, harus diisi. Kalau diisi, belum ada pelurunya, tembakannya udah kerasa. Terima kasih Bapak Timothy, tolong diselamatkan pistolnya ya. Terima kasih sudah dipinjamkan pistol untuk saya khotbah hari ini. Paham? Sampai sini paham? Boleh di-setel lagi videonya ya. Tadi kita main gundu saudara ya. Mengajarkan anak-anak tentang peperangan rohani dengan bermain gundu ya. Itu hanya untuk yang hadir di tempat ini. Jangan cerita kemana-mana ya. Kau rekam gak tadi kau? Kau rekam gak ya? Jangan ya, tolong ya. Rahasia kita. Tapi saya balik ini. Kalau kamu mau perang, kamu harus pastikan matamu terbuka. Kalau kamu mau perang, kamu harus pastikan kamu punya senjata. Kalau kamu mau perang, kamu harus pastikan senjatamu ada isinya. Kamu tahu ya, tadi lihat ya bedanya ya. Tadi waktu saya keluarin, tembakannya cuma tung gitu doang. Waktu saya masukin, walaupun belum ada pelurunya ya, bahaya ya dek ya. Kalau ada isinya nih, kalau kena ya masalah ya dek ya. Waktu saya masukin serak, tembakannya ayah ada rasanya. Tapi belum ada apa? Gak akan kena apa-apa dong, angin, baru angin aja tadi itu. Jadi kalau hidupmu tidak pernah kamu isi dengan firman, hidupmu gak pernah kamu isi dengan sesuatu yang benar, kamu mau lawan iblis dengan cara apa? Next, kita akan masuk ke dalam strategi dalam peperangan, langsung ya. Marah menguasai diri. Kamu mau lawan marah, dengan marah gak bisa. Gak bisa, oke? Ini strateginya. Gimana cara kamu mengisi tubuhmu, pistolmu, dalam hidupmu tuh kamu punya pistol. Tubuhmu ini senjata kebenaran, oke? Paham ya? Sampai sini paham? Bisa ngikutin? Bisa ya? Tubuhmu ini senjata kebenaran nak. Kalau kamu mau lawan yang marah, dengan marah, bisa nggak? Nggak bisa. Oke, saya minta satu orang bangkit berdiri. Sekarang juga. Satu orang berdiri. 1, 2, 3. Oke, thank you. Kita sweet. Gunting batu kertas. Oke, siap ya? Siap ya? Lihat kami ya. Siap ya? Kamu udah siap? Kamu udah siap? Kasihlah dia kartu lah. Biar senang dulu lah dia. Biar nggak tegang ya. Siap ya? Kamu the only man yang saya undang dalam fine dining saya ya. Nggak tahu ya? Fight the only man. Oke, siap? Gunting batu kertas tahu? Gunting batu kertas? Oke, 1, 2, 3. Oke, good. Very good. Apa tadi aku ngeluarin apa? Batu. Dia ngeluarin apa? Kertas. Tangkap tangan saya. Kemarahan. Silakan duduk sayang. Kemarahan tidak pernah bisa dikalahkan dengan gunting. Kamu tahu sweet semua dong? Kamu gunting batu kertas, ya kan? Aku keluarin batu. Kamu keluarin gunting. Menang kalah? Kalah. Pas banget kita nggak janjian ya tadi Adrian ya. Saya ngeluarin batu, dia ngeluarin kertas. Kemarahan cuma bisa kamu kalahkan dengan apa? Menguasai diri. Itu pelurunya menguasai diri, kelembutan, sabar. Kalau kamu ketemu orang yang marah, kamu sedang marah, kamu keluarin gunting temanku. Gak akan menang. Itu bukan peluru yang pas untuk pistolmu. Bukan yang pas untuk pistolmu. Harus dengan apa? Menguasai diri. Kertas. Gunting batu kertas. Anggaplah batu ini yang paling keras. Kertas itu yang paling lembut. Gak ada batu ketemu batu dia menang. Batu ketemu gunting yang tajam-tajam yang suka nusuk-nusukin temennya menang. Gak pernah menang. Tapi kertas sama batu, kertas yang menang. Lanjut. Iri hati. Ya, iri hati. Tadi marah, jangan lawan dengan marah, lawan dengan menguasai diri. Kalau kamu iri hati, kamu harus menang dengan apa? Hati yang tenang. Kita lanjut. Kemiskinan. Oke? Kemiskinan. Kak, saya ini dari kecil miskin. Saya juga miskin waktu saya kecil. Kalau saya boleh cerita, waktu saya masih kecil, setiap kali saya pengen makan nasi. Nasi tahu ya?
Setiap kali saya pengen makan nasi, saya harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, Kesya pengen makan nasi, aku suka banget nasi. Mama saya gak boleh saya nambah karena saya makannya banyak. Dulu, sekarang juga sih. Ya Tuhan, terima kasih. Dulu saya makannya banyak, saya juga sekarang masih kayaknya. Waktu saya mau nambah nasi, mama saya bilang apa gini, gak usah nambah nasi, kita minum teh aja, teh manis yang banyak banget gulanya sampai kamu kenyang, katanya gitu. Jadi saya akan minum teh, bergelas-gelas, akan minum air putih bergelas-gelas sampai apa? Saya kembung, bukan kenyang, kembung. Pernah ya kalau lagi puasa, lapar, minum air aja yang banyak, sampai kenyang, sampai gumoh. Sekali lagi kemiskinan, tidak pernah kamu menangkan dengan apa? Dengan kamu marah dan menggerutu. Tapi kemiskinan harus kamu mulai dengan apa? Hatimu yang mau mulai untuk memberi. Kak, saya gak punya uang. Coba 1.000 ada gak? 1.000. Kamu jajan gak cilor-cilor di depan itu tadi? Kalau berkakan jajan, ada tuh yang jajan ternyata cilor, ketahuan. Jangan mulai dari 1 juta. Kemiskinan, ngerti ya? Kemiskinan gak pernah bisa kamu break dengan apa? Kamu bilang gini, aduh aku harus kerja keras nih kak. Aduh kak, kayaknya aku nih gak bisa nabur kak. Gimana caranya? Mulai dari apa? Hatimu belajar untuk memberi. Emang aneh caranya. Tapi itu mulai dari situ. Itu peperangan rohani. Kalau kita lagi nih, oh peperangan rohani itu kalau kita lagi doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya itu bagiannya. Tapi kehidupanmu sehari-hari, setiap hari itu peperanganmu nak. Kamu hadapi kemiskinanmu, kamu hadapi marahmu, kamu hadapi irimu. Itu hari demi hari juga perang. Dan jangan mau kalah. Adrian ya, jangan mau kalah. Gak boleh kalah kali ini. Setelah masuk fine dining sama saya gak boleh kalah-kalah gitu ya. Dikejar, kalau ada yang curi kejar dia ya. Adrian mantap. Tapi sekali lagi kemiskinan adalah dengan apa? Hati yang mulai memberi. Saya tuh belajar memberi tahu gak dengan apa? Dengan waktu. Kamu gak punya uang, kamu punya waktu. Kamu gak punya uang, kamu punya apa? Kamu punya suara. Kamu gak punya suara. Maksud saya gak punya suara tuh gimana ya menjelaskannya ya. Suaranya kurang baik gitu ya. Maksudnya nyanyinya kurang pas gitu ya mungkin ya. Aku gak bisa main musik. Kamu punya kaki, punya tangan. Bisa salaman di depan. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Gak mulai dengan uang, hati yang mau memberi itu apa? Apa yang kamu punya, kamu mulai belajar berikan kepada yang lain. Tuhan gak pernah minta apa yang kamu gak punya. Tuhan kita bukan begitu. Tuhan gak pernah minta apa yang kamu tidak punya. Jadi kemiskinan kalahkanlah dengan apa? Hati yang memberi. Yang terakhir, strategi inward. Tertekan dan buntu. Nih seringkali begini nih. Udah mentok kak. Biasanya kalau orang curhat tuh gini ya ngomongnya, kak saya udah gak tahu lagi. Harus gimana? Saya terlibat utang, papa mama saya begitu. Papa mama saya bercerai. Saya udah gak tahu lagi rasanya dunia ini hancur. Sudah tertekan, udah terpojok. Tahu caranya apa? Hati yang memuji Tuhan. Saya bacakan ya. 2 Tawarik 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang mereka, Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Jadi kadang waktu kamu gini depresi berat sekali. Jangan makin masuk kamar. Menangis di bawah bantal, di bawah selimut. Semakin gak ada jalannya sayang. Tapi yang harus kamu lakukan apa? Teriak. Sekarang coba semua latihan teriak. Bisa? Bisa? Siapin dulu suaranya. Yang dibilang siapin dulu suaranya. Oke? Kita mau teriak. Tuhan!
Bisa? As loud as you can. Sekencang yang kalian bisa. Bisa? Saya akan hitung 1, 2, 3, terus teriak semua ya. Pastikan tetangga-tetanggamu pusing dengar suaramu. Itu namanya teriak. Bisa siap? Siap semuanya? Siapkan dulu suaranya. 1. 2. 3. Tuhan! Good. Sekali lagi. Yang panjang. Bisa? Yang panjang? Kak, saya penyanyi, kurang penyanyi. Enggak, dia gak pakai nada kok. Teriak doang. Gak pakai nada. Siap? 1, 2, 3. Tuhan! Gitu loh teriak. Batuk langsung. Paham gak? Ngerti ya? Kalau kamu depresi, kamu nangis. Nangis gak salah. Tapi kamu berputar-putar dalam tangismu, kamu gak teriak ke Tuhan. Yang bisa nolong kamu Tuhan, bukan orang, bukan pacar. Kakak pun gak bisa tolong kamu, nak. Yang bisa tolong kamu Tuhan. Kamu carinya teman curhat. Betul gak? Gak salah, gak salah. Tapi yang bisa tolong kamu bukan temanmu. Yang bisa tolong kamu Tuhanmu. Yang bisa tolong kamu, Kak, aku kesepian, aku lonely nih, Kak. Sedih. Yang bisa tolong kamu bukan siapapun yang kamu pikirkan dalam dunia ini. Tapi cuma Tuhan yang bisa ngasih tolong kamu. Oke? Yang terakhir. Berapa menit ini saya ya? 30 menit doang, cepat ternyata. Setelah kamu perang, tadi kita tahu bahwa senjatanya tuh hidupmu dan harus diisi. Kayak pistol tadi tuh loh, harus diisi. Dan lawan musuhmu bukan dengan marah nggak bisa. Gunting lawan batu nggak bisa, kertas lawan batu. Yang terakhir, setelah kamu perang, selesai dalam peperangan, ada jarahan kemenangan. Waktu kamu teriak, Tuhan aku depresi, aku nggak tahu hidupku harus gimana lagi. Cuma aku mau tahu Tuhan kali ini, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Paham ya? Tiba-tiba ada kelegaan di hatimu. Tiba-tiba ada sesuatu yang break di hatimu. Dengerin tuh loh lagu khotbah. Dengerin khotbah, baca Alkitab. Teriak sampai telingamu tuh dengar. Kadang kita tuh terlalu malas untuk ngomong. Padahal firman Tuhan itu ya dari mulutmu. Emang gitu perang. Iblis, aku mau serang kamu ya, dengarkan aku dalam hati. Iblisnya dengar gak? Enggak, teriak nak. Enyahlah engkau iblis. Teriak. Kalau kamu diam, iblis juga gak tahu, pura-pura budek dia. Udah tahu dia suka nipu. Kamu gak pakai ngomong lagi, gimana dia mau dengar? Kamu ngomong aja dia kadang pura-pura gak dengar kok. Ada jarahan yang ingin Tuhan berikan dalam hidupmu. Sebelum kita selesai di sesi yang ini, saya mau ajak kita, gak usah berdiri, duduk aja. Tapi saya mau ajak kita semua berdoa, oke? Saya mau ajak kita berdoa untuk ambil satu hal yang sangat mengganggu hidupmu selama ini. Entah itu marah, entah itu iri, yang sederhana aja, gak usah muluk-muluk. Entah itu perjinahan, entah itu ketakutan, apapun, satu aja, satu. Pick one, hanya pilih satu, oke? Coba pilih dulu, sudah? Sudah pilih? Satu hal aja, sudah? Semua sudah pilih? Semua sudah pilih? Oke? Hari ini kita mau teriak sama-sama, oke? Kita mau bilang ke iblis, iblis kalau lu mencuri damai sejahtera aku, hari ini kembalikan. Kalau kamu curi keluargaku, kau buat keluargaku berantakan, hari ini kembalikan 7 kali lipat. Bisa? Gampang? Kamu ya selama ini sebulan 3 bulan gue nangis terus nih setiap malam. Karena ngeliat papaku selingkuh. Hari ini aku memutuskan, berhenti dengan semua itu, aku mau menang hari ini. Bisa?